Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soni Lutfi Hidayatullah, BP 2010-23-2019, Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan soal-soal mengenai materi kalor mata kuliah Fisika Dasar. Soal pertama yaitu cairan emas 10 gram dimasukkan ke dalam cetakan perhiasan. Setelah perhiasan mendingin hingga suhu kamar 25 derajat Celcius, berapa kalor yang telah dilepas perhiasan tersebut? Diketahui, massa emas sama dengan 10 gram sama dengan 0,01 kg setelah dikonversikan. Delta T suhu kamar yaitu sama dengan 25 derajat Celcius. Yang ditanya adalah kalor lepas. Cara menjawabnya, untuk menjawab soal ini kita memerlukan data yaitu titik lebur emas sama dengan 1064 derajat Celcius. Kalor leburnya 64.500 Joule per kilogram dan kalor jenis emasnya 129 Joule per kilogram Celcius. Maka kalor lepasnya, kalor sama dengan massa dikali kalor lebur ditambah massa dikali kalor jenis emas dikali dalam kurung titik lebur emas dikurang suhu apa tadi, suhu awalnya. Maka dari penjumlahannya didapatkan kalor lepasnya yaitu 1985,31 Joule. Baiklah, kita lanjut ke soal yang kedua. Di dalam suatu freezer, air yang bersuhu 27 derajat Celcius ingin diubah menjadi es. Air tersebut diisi ke dalam pembungkus plastik. Isi tiap plastik adalah 250 ml dan jumlah plastik di dalam freezer ada 40 bungkus. Setelah beberapa jam, semua air telah berubah menjadi es pada suhu minus 4 derajat Celcius. Berapa kalor yang telah diserap freezer dari air? Untuk menjawab soal ini, kita memerlukan data massa jenis air sama dengan 1 gram per mililiter. Kalor jenis air sama dengan 4,2 Joule per gram. Kalor jenis es sama dengan 2,1 Joule per gram. Kalor laten air sama dengan 334 Joule per gram. Berdasarkan azas Black, kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas. Kalor yang diserap oleh freezer sama dengan kalor sensibel air ditambah kalor laten air ditambah kalor sensibel es. Maka kalor serap oleh freezer sama dengan massa air yaitu 40 kali 250 dikali kalor jenis air dikali suhu awal 4,2 dikali 2,7. Selanjutnya ditambah massa air 40 kali 250 dikali kalor laten air 334 Joule per gram dan ditambah massa es 40 kali 250 dikali kalor jenis es 2,1 Joule per gram dikali suhu akhir dari es yaitu minus 4. Maka hasil dari penjumlahan ini adalah kalor sama dengan 4.390.000 Joule atau bisa kita sederhanakan menjadi 4.360 kilojoule. Soal yang ketiga, pada suhu berapakah termometer Reaumur dan Fahrenheit menunjukkan nilai suhu yang sama? Di sini kita menggunakan rumus masing-masing. Fahrenheit per Reaumur dikurang 32 sama dengan 4/9. Reaumur sama dengan 4 dalam kurung F kurang 32 per 9. Fahrenheit sama dengan Reaumur, maka Fahrenheit sama dengan 4 Fahrenheit dikurang 32 per 9. 9-nya turun di sini, 9 jadi F sama dengan 4 per Fahrenheit, 4 Fahrenheit dikurang 128. Terus
9F dikurang 4F sama dengan minus 128. 5F sama dengan minus 128. F sama dengan minus 25,6. Jadi termometer Remer akan menunjukkan skala yang sama pada Fahrenheit, yaitu pada skala minus 25,6. Soal yang keempat adalah suhu besi cair dapat menilaikan termometer biasa yang terbuat dari kaca. Lalu bagaimana cara mengukur suhu besi yang sedang mencair? Ikut caranya. Untuk mengukur suhu logam yang sedang meleleh atau mencair, dibutuhkan termometer hambatan. Salah satu contohnya adalah termometer hambatan platina. Termometer hambatan berfungsi sebagai mengukur suhu tinggi yang tidak mungkin diukur menggunakan termometer zat cair. Cara kerjanya, kawat penghantar disentuhkan ke sasaran yang hendak diukur. Misal, lelehan besi. Panas tersebut direspon oleh hambatan R, energi listrik yang diubah menjadi gerak dan menunjukkan skala pada suhu tertentu. Soal yang kelima yaitu, mengapa tangan manusia tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu, padahal tangan dapat menilaikan suhu panas dan dingin? Yang pertama, karena tangan tidak memiliki skala ukur seperti termometer, dan tangan memiliki rentang batas atas dan batas bawah yang kecil karena tangan tidak bisa terkena benda yang terlalu panas ataupun benda yang terlalu dingin. Yang kedua, karena tangan mempunyai suhu atau suhu tubuh manusia tersendiri, tidak seperti termometer yang selalu bersuhu netral. Tiga, tangan manusia bisa membedakan panas dan dingin secara kualitatif saja, sehingga belum bisa menjadi alat ukur. Baiklah, sekian hasil presentasi soal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.